Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Muhammad Mu'ti Nurul Fahmi, Ngatikotul Hanafi, Muhammad Rifki Malini, dan Muhammad Alfan Fanan akan menjelaskan materi tentang pengertian media penyiaran, perkembangan penyiaran, dan hukum penyiaran di Indonesia. Penyiaran atau broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi, proses produksi, penyiapan bahan siaran. Kemudian, pemecahan sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa di suatu tempat. Penyiaran berbeda dengan pemancaran, yang berarti proses transmisi siaran, baik melalui media udara maupun media kabel koaksial atau saluran fisik yang lain. Sebagaimana artinya, penyiaran bersifat tersebar ke semua arah atau yang dikenal sebagai omnidirectional. Dari definisi sifat penyiaran ini, bisa diketahui bahwa semua sistem penyiaran, alat penerima siarannya harus dilengkapi dengan satu unit decoder. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua yang akan menyampaikan tentang perkembangan penyiaran radio. Perkembangan penyiaran radio di Indonesia terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada periode penjajahan Belanda, periode penjajahan Jepang, dan ada periode kemerdekaan. Yang pertama ada periode penjajahan Belanda. Jadi awalnya radio itu terinspirasi dari pembangunan telegraf radio atau telegraf nirkabel pada tahun 1911 di Sabang yang berfungsi untuk alat komunikasi dengan kapal-kapal yang melintas berlayar di perairan Sabang. Akhirnya lahir perkumpulan siaran radio yang pertama pada tanggal 16 Juni tahun 1925 yang diberi nama Bataviase Radio Vereniging atau BRV. BRV ini siaran pertama di Hotel Des Indes dan didukung oleh hartawan sehingga isi siarannya itu bersifat propaganda dan iklan perusahaan. Setelah muncul BRV, akhirnya muncul berbagai stasiun penyiaran seperti ada Nirom, PMY, Mova, Arvo, dan lain sebagainya. Setelah muncul berbagai stasiun penyiaran oleh Belanda, akhirnya dibuat federasi yang dinamai dengan Front, yang bertujuan untuk memelihara atau mengembangkan minat tentang radio, dan diikuti oleh orang pribumi juga. Orang-orang pribumi akhirnya tumbuh minat untuk membuat siaran, dan pada saat itu juga dipengaruhi oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya terbentuklah SRV pada tanggal 1 April 1933 milik orang Indonesia. Setelah terbentuknya SRV, muncul juga stasiun radio yang lain, dan akhirnya karena saking banyaknya dibentuklah regulasi atau undang-undang tentang radio. Salah satu regulasinya yaitu menetapkan salah satu stasiun radio yaitu Nirom milik Belanda yang berafiliasi dengan pemerintah. Karena berafiliasi dengan pemerintah, sehingga isi siarannya pun bebas daripada isi siaran oleh orang-orang pribumi. Nirom juga menyiarkan tentang kebudayaan Indonesia yang padahal itu nggak sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang aslinya, sehingga membuat orang-orang Indonesia itu merasa geram. Akhirnya orang-orang Indonesia itu membuat perkumpulan atau organisasi yang disebut dengan PPRK. PPRK ini bertujuan untuk mengambil alih konten siaran kebudayaan Indonesia agar sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya. Akhirnya pada tanggal 30 Juni 1940 keluarlah surat keputusan pemerintah nomor 1458 yang berisi penyerahan pekerjaan dari Nirom yaitu milik Belanda kepada PPRK milik Indonesia. Dan pada tanggal 1 November 1940 mulai berkumandang di angkasa siaran yang diselenggarakan oleh PPRK. Selanjutnya ada periode penjajahan Jepang. Setelah Belanda kalah dan diambil alih oleh Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Karena pada saat itu Jepang yang berkuasa,
otomatis semua kekuasaan, semua regulasi pindah ke tangan Jepang, dan Jepang juga mengambil alih tugas dan pengelolaan radio termasuk penghentian kegiatan PPRK. Jepang juga membuat suatu jawatan untuk mengurus siaran radio yang dinamai dengan Hosokan Rikyoku di bawah kekuasaan Sandenbu atau bagian propaganda tentara Jepang. Jadi isi siarannya pun tentang propaganda Jepang. Sampai pada akhirnya Jepang kalah dan Indonesia merdeka. Radio pun turut menyebarluaskan tentang berita kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 11 September 1945 ditetapkan secara resmi berdirinya RRI atau Radio Republik Indonesia selaku lembaga penyiaran negara yang merdeka untuk pertama kalinya. Jadi pada dasarnya cikal bakal stasiun radio itu berasal dari peninggalan Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, Indonesia memiliki banyak stasiun radio dari kalangan swasta sampai perusahaan, sekitar 200 stasiun penyiaran FM dan sekitar 100 stasiun AM pada tahun 2009. Karena semakin berkembang, akhirnya dibuatlah berbagai macam peraturan atau regulasi tentang penyiaran radio. Pada awal kemunculannya, televisi digunakan untuk acara penting seperti Asian Games atau upacara kemerdekaan RI dan mengabarkan berita-berita yang dianggap penting. Stasiun televisi pertama di Indonesia adalah TVRI. Dan TVRI adalah televisi milik pemerintah. TVRI memfokuskan diri untuk menyiarkan konten yang bersifat mendidik dan informatif. Pada saat itu, televisi menjadi alat pemerintah untuk membangun opini publik dengan menyiarkan kegiatan politik dan sosial pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Jadi misalnya kalau yang berkuasa itu zamannya Golkar, ya semua berita tentang Golkar. Dan apabila yang sedang berkuasa adalah dari partai PDIP, maka semua pemberitaan isinya tentang PDIP. Nah, itu zaman dahulu. TVRI memiliki program berita unggulan yang bernama Dunia Dalam Berita dan Berita Nasional yang ditayangkan pada jam prime time. Jam prime time adalah jam-jam utama yang dimana banyak sekali traffic yang terjadi pada jam-jam itu. Dan jam prime time ini biasanya ada pada pukul 18 sampai pukul 21. Setelah itu, muncul TPI yang awalnya memiliki positioning sebagai televisi pendidikan yang mendukung siaran TVRI. Televisi swasta pertama adalah Raja Wali Televisi atau yang sering disingkat sebagai RCTI. Dan televisi yang lokal yang kedua adalah SCTV yang pertama kali mengudara di Surabaya. TPI pada tahun awalnya berbagi saluran dengan TVRI dan menayangkan beberapa program pendidikan. Setelah Orde Baru berakhir, muncul beberapa televisi swasta yang memiliki fokus siaran di konten berita. Metro TV adalah stasiun televisi berita pertama di Indonesia yang mulai siaran di akhir tahun 2000. Yang ini untuk swasta ya. Kalau yang berita pertama, benar-benar pertama, tidak memandang swasta atau milik pemerintah, itu jelas dari TVRI. Hingga kini muncul stasiun televisi berita lain seperti TV One, Kompas TV, CNN, CNN Indonesia, iNews, dan mungkin ada beberapa dalam skala lokal. Selain itu, stasiun televisi lain juga memiliki program berita yang cukup populer. Namun, program berita ini hanyalah pengisi atau hanya sebagai program biasa, bukan dijadikan sebagai yang utama. Bukan menjadi tema utama dari stasiun televisi itu menjadi televisi khusus berita, tapi hanya diberikan selingan waktu untuk mengisi acara berita di televisi tersebut. Acara-acara tersebut yang cukup populer ya. Contohnya seperti Liputan 6 yang dimiliki oleh SCTV, seputar iNews yang dimiliki oleh RCTI, Patroli Indosiar, dan lain-lain. Selanjutnya presentator akan membahas tentang hukum penyiaran di Indonesia. Kepada presentator keempat, waktu dan tempat saya persilahkan.
Saya akan menerangkan tentang hukum penyiaran di Indonesia, di mana dibagi menjadi 3 masa, yaitu era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Yang pertama, kita akan bahas tentang era Orde Lama. Radio Republik Indonesia atau RRI dan Televisi Republik Indonesia atau TVRI lahir di zaman ini, dan mereka adalah stasiun radio dan televisi pertama di Indonesia. Semua stasiun penyiaran itu dimiliki oleh pemerintah yang merupakan corong dari pemerintahan tanpa syarat atau yang dikenal dengan istilah tanpa reserve, yang artinya memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Di masa itu, penyiaran masih diwarnai dengan suasana kemerdekaan, sehingga pemerintah tidak mengeluarkan regulasi atau peraturan yang bersifat sangat membatasi siaran di Indonesia. Yang kedua, pada era Orde Baru. Di era ini, bermunculan banyak stasiun televisi dan radio amatir. Juga banyak bermunculan pula regulasi penyiaran yang bersifat otoriter, yang artinya harus patuh dan disiplin. Sebab jika tidak mengikuti regulasi yang ada, pasti akan ada sesuatu yang menimpa stasiun tersebut. Di orde ini pula, hak kebebasan pers benar-benar dihilangkan demi kepentingan beberapa kaum saja. Nah, yang ketiga, pada era reformasi. Pada era ini akhirnya hak kebebasan pers kembali, tetapi tidak sebebas Orde Lama. Sebab di zaman ini sudah muncul sebuah lembaga baru yang tugasnya mengendalikan konten yang ada di sebuah penyiaran. Lembaga ini disebut KPI, kepanjangan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Selain itu, setiap lembaga penyiaran di Indonesia sekarang harus mengantongi izin siaran oleh KPI sebelum hak siarannya ditayangkan dan didengarkan. Mungkin itu sekilas tentang hukum penyiaran yang ada di Indonesia. Nah, terima kasih teman-teman telah memperhatikan. Demikianlah presentasi dari kami. Mungkin untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami selaku presentator, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik like untuk video ini dan terus support kami. Dan siapapun yang ingin menjelaskan, kami sangat memperbolehkan, dan silahkan untuk tulis semua penjelasan atau pertanyaan atau tambahan di bawah ini di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.